digelontor 11 triliun rupiah, PT PAL ditunjuk bikin kapal frigat Iver Huitfeldt kerjasama dengan Denmark. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan bahwa galangan kapal PT PAL Surabaya telah ditunjuk sebagai lead integrator untuk membuat 2 unit kapal frigat dari Denmark senilai 720 juta dolar Amerika atau sekitar 11 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Proyek ini bekerjasama dengan Denmark untuk transfer teknologi dan dikerjakan sepenuhnya 100% di galangan kapal PT PAL, seperti dikutip dari detik.com. Mengembangkan industri pertahanan menjadi tugas utama Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dia yang dijuluki julukan menara harus membenahi setidaknya 3 industri pertahanan strategis, yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Dalam 3 bulan pertama sebagai Wakil Menteri, dia tak cuma mempelajari sejumlah undang-undang terkait sebagai pijakan, juga menemukanali berbagai permasalahan di ketiga perusahaan tersebut. Saat 3 bulan pertama itu, ketika diberi tugas oleh beliau, langsung belajar menyeluruh seperti kuliah 16 SKS, kata Trenggono kepada tim belak-belakan pada detik.com. Dari kajiannya, Trenggono yang pernah kuliah di Teknik Industri Institut Teknologi Bandung itu optimistis ketika industri pertahanan tersebut dapat berkembang lebih maju. Syaratnya antara lain dukungan penuh dari pemerintah, memodernisasi alat produksi, dan meningkatkan kapasitas manajemen di dalamnya. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, kata lelaki kelahiran Semarang 3 November 1962 tersebut, berbagai sarana angkutan udara TNI ke depan akan menggunakan produk PT DI. Khusus PT PAL diberi tugas untuk menggarap 2 kapal frigat senilai 720 juta dolar Amerika atau sekitar 11 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Proyek ini bekerja sama dengan Denmark untuk transfer teknologi dan dikerjakan separuhnya di galangan kapal PT PAL Surabaya. PT PAL ini seharusnya menjadi perusahaan perkapalan nasional yang paling hebat di kawasan. Nah, seharusnya nggak ada cerita dia rugi itu, nggak ada. Kalau sampai dia rugi, pasti ada salah manajemen, kata Trenggono. Secara teknologi, kapal Iver Huitfeldt sangat canggih. Kapal ini punya radar MART-L atau Signal Multi-Beam Acquisition Radar for Tracking yang berjalan di frekuensi L-band. Radar ini mampu menyapu area sejauh 400 km, sejauh sebelum musuh mendeteksi duluan. Belum cukup sampai di situ, ada pula radar Scanner 6000 yang berjalan di frekuensi I-band. Penjejak kapal selam sonar Atlas ASO 94, SAP Ceros 200, dan IS 3701 Tactical Radar Electronic Support Measure untuk menghadapi peperangan elektronika. Pemilihan frigat Iver Huitfeldt sebagai lengan TNI AL di masa depan muncul dari pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada Januari 2019 yang menyatakan dalam rangka mewujudkan minimum essential force, PT PAL akan membangun kapal perang jenis destroyer berukuran 138 meter dengan alih teknologi dari Denmark. Kapal berukuran besar ini diperlukan untuk mendukung operasi militer laut penjelajah samudra. Pernyataan dari Menko Maritim tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kemhan dan TNI AL yang mengunjungi langsung frigat ini di markasnya di Korsor Naval Base. Pada kunjungan tersebut, delegasi Kemhan RI juga mengunjungi Biro Desain Ordnance Maritime Technology atau OMT dan bertemu dengan CEO OMT Mr. Karel Gross. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Kemhan RI mendapat penjelasan dari CEO OMT tentang skema transfer of technology yang akan diberikan oleh Ordnance ke PT PAL selaku bakal calon penerima TOT. Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Militer.